Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib, pengajian maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan ubudiyah. Semoga ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah. Diberikan kita kepahaman mengenai pentingnya amal dan senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan istiqamah hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berharap pada Allah agar disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, orang di Palestina berjihad. Hari ini masih berjihad. Kita pun di sini berjihad, Bapak Ibu. Tapi jihad kita bukan dengan mengorbankan nyawa, belum sampai ke tahap itu. Jihad kita bukan dengan menumpahkan darah, membom Zionis, tidak. Jihad kita lebih ringan dan mudah sebetulnya, tapi banyak yang kalah, yaitu jihad ilmu. Ya. Walaupun hujan tipis-tipis, hujan rinai, tapi kita masih sempatkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jihad kita ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Jihad melawan orang kafir bagus, tapi jihad melawan hawa nafsu dan jihad mengangkat kebodohan dan kejahilan diri merupakan jihad yang besar juga. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu, beberapa derajat. Kita lanjutkan pengajian kita mengenai kitab Al-Adabul Mufrad bersama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada hadis yang ke-34. Babnya ditulis oleh Imam di sini, bab ardi al-Islami 'ala al-ummin nasraniyah. Bab menawarkan Islam, mempromosikan Islam, mendakwahkan Islam ke atas ibu yang Nasrani. Artinya ke orang tua yang masih di luar Islam, kafir. Jadi bab menawarkan Islam, dakwah kepada orang tua yang berbeda keyakinan, ya, luar Islam. Hadis ini diriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar. Dia mengatakan disampaikan dari Abu Katsir As-Suhaimi. Dia berkata, sami'tu Abu Hurairah. Saya mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaqul, dia berkata, ma sami'a bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar ucapanku, tidak ada satupun orang yang menyimak dakwahku, tidak ada satupun orang yang mendengar kata-kataku, Yahudi wala Nasrani illa ahabbani. Baik itu Yahudi bahkan Nasrani, Kristen, kecuali mereka cinta denganku.
Apa kata Abu Hurairah? Tidak ada orang lain yang mendengar ucapanku melain dia tertarik dan menjadi dekat dengan saya, kata Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini memiliki salah satu sebuah karomah, yaitu orangnya mudah dicintai. Begitu melihat Abu Hurairah, orang pasti sayang. Mendengar kata-katanya, orang tertarik. Ini berkat doa dari Nabi SAW. Jadi suatu ketika Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Allahumma habbib ubaidika hadza wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habbibhu ilaihimul mu'minin. Ya Allah, cintailah hambamu Abu Hurairah ini dan ibunya, dan cintailah orang-orang yang mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Dalam riwayat yang lain, dan cintailah Abu Hurairah dan ibunya, dan cintailah orang-orang yang mendoakan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Oleh karena itu para ulama tabi'in, diantaranya Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak, pemuka tabi'in radhiyallahu an, itu senantiasa mendoakan Abu Hurairah agar dapat doa atau bagian doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Hurairah ini memang sahabat Nabi itu satu-satu beda-beda barokah yang dapat dari mereka dari doa Rasulullah. Abu Hurairah adalah sahabat yang dapat barokah doa dari Nabi agar dia mudah dicintai oleh orang. Dan banyak lagi yang lain sebenarnya. Di antaranya doa, karena memang Abu Hurairah radhiyallahu anhu 4 tahun intensif dekat dengan Rasulullah menjelang kematian beliau, sehingga beliau menjadi sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya. Standby terus di Masjid Nabawi. Kecuali Nabi masuk ke kamar, itu Abu Hurairah tidak mungkin masuk. Selain di kamar, itu Abu Hurairah selalu seperti bayangan yang mengikuti badan. Dan Abu Hurairah banyak dapat doa. Di antaranya doa ialah doa mudah dicintai oleh orang lain. Kemudian doa mudah menghafal. Oleh karena itu beliau banyak hafalannya. Sahabat-sahabat yang lain banyak dapat porsi doa yang lain, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dapat doa dari Nabi agar diberi kefahaman tafsir Al-Qur'an. Itu semacam yang demikian, itu dari berkah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga semenjak itu Abu Hurairah menjadi pribadi yang mudah disenangi oleh orang lain. Bahkan kata beliau dengan belak-belakannya, ya mungkin kita katakan dengan PD-nya, mengatakan ma sami'a bi ahad Yahudi wala Nasrani illa ahabbani. Tidak ada satu orang pun yang mendengar ucapanku kecuali dia suka dengan saya. Baik itu Yahudi maupun Nasrani. Kita tahu bahwasanya Yahudi adalah orang-orang yang paling tidak suka dengan kaum muslimin. Tapi kalau Abu Hurairah yang ngomong, itu Yahudi senang gitu. Itulah salah satu karomah atau kemuliaan yang Allah berikan kepada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna ummi kuntu uriduha 'alal islami fata'ba. Cuman beliau mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, saya menginginkan ibuku agar masuk Islam. Dah saya ajak, dah saya seru kepada Islam, fata'ba, tetapi dia menolak. Tapi ibuku menolak, kata Abu Hurairah. Tak padih tahu orang lain masuk Islam gara-gara awak Indo orang masuk Islam dah. Yahudi bisa masuk Islam di tangan Abu Hurairah, Nasrani bisa masuk Islam oleh ceramah Abu Hurairah, tapi nanti rumah tangga sendiri, rumah ibu awak sendiri nak masuk Islam dah. Itu ya kepedihan sebagian sahabat. Dan itu merupakan sunnah para aulia, sunnah para nabi. Betapa pedihnya hati Nabi Nuh melihat anaknya, kan anak paling pertamanya tak namuah naik kapal. Sedangkan anak yang lain Sam, Ham dan Yafid naik kapal. Anak dan surang tu tak namuah. Sedangkan binatang sih dibawa oleh Nabi Nuh di kapal. Jerapah, singo, unta, semua jenis binatang ada dalam kapal, tapi anak dia sendiri tak masuk Islam. Itu juga mungkin dirasakan oleh sebagian Nabi dan Rasul yang lain, seperti Nabi kita Muhammad SAW melihat paman beliau Abu Talib. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang belum bisa menerima al-Islam atau belum mendapatkan hidayah,
Ya, ada bisyarah di situ, ada kabar gembira bahwasanya kita sedang belajar mengikuti sunnah para nabi dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Jadi itu juga dirasakan oleh Abu Hurairah. Ya. Banyak orang masuk Islam di tangan dia, tapi ibu dia sendiri tidak masuk Islam. Tentulah kita menginginkan orang gaewa, orang tua kita selamat dunia wal akhirat. Jangan sampai beda akidah. Karena kalau beda akidah antara anak dan bapak, ibu dengan anak, anak dengan cucu misalnya, anak dengan cucu, orang tua dengan anaknya atau dengan cucunya atau keturunannya, maka perjumpaan mereka hanya di dunia. Sedangkan di akhirat, oh ya salam, ya tidak akan ketemu itu. Ya, tidak akan disatukan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang diinginkan. Dan perasaan inilah yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Ya. Telah datang kepada kalian Rasul utusan Allah dari jenis kalian, itu manusia, terasa berat olehnya penderitaan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim, dan bersemangat atas kemaslahatan umat manusia, hidayah manusia. Dia sangat penyantun dan sayang pada orang-orang beriman. Nah, ibu, hadiah terbesar bagi seorang anak kepada ibu atau ayahnya atau orang tuanya adalah agama. Hadiah terbesar bagi seorang orang tua kepada anaknya juga hidayah agama. Nafkah terbaik seorang suami untuk istrinya adalah nafkah agama. Ya. Begitu juga sebaliknya. Gitu ya. Tetapi Abu Hurairah memberikan penerangan kepada orang lain di sekitar, memberikan yang terbaik daripada ajaran Islam yang terima dari gurunya Muhammad SAW, tapi di rumahnya ibunya belum mau menerima Islam. Itu faktanya begitu. Ya, pedih juga di hati beliau mungkin. Faqultu laha fa'abat. Terus ku ajak ibuku dan dia menolak. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu. Dan aku akhirnya curhat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan persoalanku ini. Ya Rasulullah, saya menyebarkan Islam, saya berdakwah, semua orang suka. Ya. Saya bahkan Yahudi dan Nasrani saya aja masuk Islam. Tapi di rumah saya, ibu saya sendiri, ibu kandungku tak masuk Islam ya Rasulullah. Ya. Dia sampaikan itu kepada Rasulullah. Faqultu, saya katakan kepada Rasulullah, ud'ullaha laha. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, tolong doakan hidayah bagi ibuku. Jadi dia minta doa kepada Allah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, maka Nabi mendoakan. Berarti menjadi sebuah sunnah. Apabila kita punya hajat, kita minta doakan kepada orang lain yang kita anggap soleh. Jadi kalau awak punya hajat Pak Ibu, apa saja hajat dunia wal akhirat, kadang lisan kita, lidah kita, doa kita ini tak dikabul oleh Allah. Mungkin karena prasangka baik kita kepada sebagian hamba-hambanya yang lain dan perasaan cinta kepada kita kepada beliau, dan atas silaturahim yang kita lakukan juga, boleh jadi itulah asbab dikabulkannya doa. Jadi memintakan doa kepada orang yang soleh itu hukumnya sunnah, baik orang soleh itu levelnya di atas kita secara agama maupun di bawah kita. Kalau ini dalil meminta doa melalui lisan orang lain yang level agamanya di atas kita, karena Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tinggi derajatnya Abu Hurairah pun Nabi. Ya jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti terlarang kita minta doa kepada orang yang di bawah kita derajatnya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Umar ibn al-Khattab meminta doa kepada Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni bukan sahabat. Walaupun hidup di zaman Nabi, tetapi dia terhalang karena merawat ibunya di Yaman, di desa bernama Qarn, makanya disebut dengan Uwais al-Qarni. Sehingga dia tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah di Madinah. Sehingga sampai wafat Nabi dia tak jumpa dengan Nabi, tetapi ketika Nabi masih hidup berwasiat kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, nanti kamu temui seorang pemuda namanya Uwais, desa Qarn di Yaman, minta doa melalui lidah dia.
Dari sini kata ulama, bolehnya kita meminta doa kepada orang yang level agamanya di bawah kita. Karena kita tahu Umar bin Khattab sahabi, khalifah umat Islam yang kedua, orang yang terbaik kedua selain para nabi setelah Abu Bakar Siddiq, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni, yang mana Uwais Al-Qarni bukan sahabat, tetapi derajatnya tabi'i. Maka sahabat minta doa ke tabi'i sah. Jadi kalau ada kiai, ustadz, buya minta doa ke jamaah itu biasa. Begitu juga sebaliknya, jamaah minta doa ke ustadz atau buya, biasa itu. Saling mendoakan. Ya. Jangan mentang-mentang wah ustadz mau doa ke orang lain, sombong namanya itu. Begitu juga ada tuh meminta doa kepada orang lain, awak salah berdoa seorang kan langsung kepada Allah, hendak juga. Bolehnya kita meminta doa kepada selama dia muslim. Selama dia muslim, doalah kepada Allah. Mintalah doalah kepada orang tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah laha. Ya Rasulullah, doakanlah baginya. Dan ini salah satu adab apabila ketemu dengan orang yang kita husnuzan, dia agamanya lebih baik daripada kita. Yaitu memintakan doa. Apabila bertemu dengan orang soleh, tak selfie yang diminta tu. Kadang-kadang sebut sama ustaz lah, sebut bantu artis. Ya, sebut Ustaz Adi Hidayat, sebut Ustaz yang kondang-kondang tu, selfie lu, Ustaz. Ada. Yang pertama kita minta itu adalah doa. Ya. Kadang-kadang sudah selfie dah paginya selesai. La haula wala quwata illa billah. Ya. Cuman untuk postingan dia bangga pernah ketemu dengan ulama gitu misalnya ustaz, gitu kan? Padahal yang paling utama yang dilakukan seseorang ketika berjumpa dengan orang alim itu adalah meminta doa, meminta nasihat, meminta targhib, boleh. Tapi jangan ditashkil. Tak boleh itu. Itu salah satu adab apabila bertemu dengan alim ulama. Minta nasihat ilmunya, minta doa. Ya. Kemudian itu yang dilakukan oleh sahabat bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata kepada Nabi, "Ud'ullaha laha." Ya. Fada'a, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu juga mendoakan. Fada'a, maka beliau saat itu juga mendoakan. Fa'ataituha, maka setelah beranjak dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendatangi ibunya kembali, pulang ke rumah ibunya maksudnya. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Datang ke rumah ibunya, ternyata pintu sedang tertutup. Ya. Kemudian faqalat, maka dia berkata, siapa yang berkata? Ibunya. Dari balik rumah ibunya berkata, "Ya Aba Hurairah, inni aslamtu." Saya sudah masuk Islam. Inni aslamtu. Saya sudah masuk Islam, baru saja masuk Islam. Betapa gembiranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Begitu cepatnya doa itu dikabulkan. Ya. Orang yang paling dia cintai, yang berharap bisa membalas jasanya, membalas air susu, membalas segala kebaikannya. Akhirnya Abu Hurairah memiliki kesempatan untuk membahagiakan orang tuanya atau ibunya di dunia wal akhirah. Ya. Karena ketika orang masuk Islam itu pasti masuk surga. Tapi kalau seandainya ibunya tak masuk Islam, maka dunia yang singkat inilah tempat dia satu-satunya bisa bercengkrama dengan ibunya. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan lagi ibu yang dia cintai. Dari sini kita belajar bahwasanya para sahabat itu memulai dakwah atau senang mengusahakan hidayah bagi orang lain. So, sahabat punya karakter yaitu senang orang lain dapat hidayah, mengusahakan hidayah pada orang-orang yang dicintai dia. Termasuk juga yang pertama sekali ialah mulai dari diri sendiri, mengusahakan hidayah pada diri sendiri, kemudian mengusahakan hidayah kepada orang-orang yang paling berjasa kepada kita, itu orang tua kita, ibu atau ayah atau anak, cucu yang paling dekat dengan kita. Ya, makanya dimulai dakwah itu dari diri sendiri, orang yang satu atap dengan kita, orang yang memiliki nasab dengan kita, baru dakwah itu berkembang. Ya, karena kekuatannya dari diri dan keluarga.
Ya, masyarakat itu menjadi baik apabila dakwah internal keluarga itu baik. Ya. Jadi ibunya mengatakan, ya Abu Hurairah, inni aslamtu, saya sudah masuk Islam. Ya. Selamat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah mengusahakan lahir dan batin. Lahirnya dengan berdakwah, mengajak dengan baik, mengajak kepada agama ini dengan hikmah, dengan akhlak, dengan ikram, dengan adab kepada ibunya. Tentu semua sudah ditunaikan Abu Hurairah, cuman dengan jalur yang lain lagi, yaitu jalur batin, yaitu doa. Terkadang kita terlalu mengandalkan usaha lahir kita, lupa dengan usaha-usaha yang sifatnya batin, yaitu doa. Doa ini penting. Apalagi yang mendoakan adalah orang-orang yang saleh, atau di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baik. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tersebut, bahwasanya ibunya telah masuk Islam. Faqultu, maka aku meminta lagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa. Tak doa lagi. Apa doanya? Ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, tolong doakan aku kepada Allah untuk diriku dan ibuku. Doakan ambo ibu ambo ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab dengan doa Allahumma, ya Allah. Jadi Allahumma artinya ya Allah. Jadi kalau ya huruf nida, Allah yang dipanggil, ya Allah, orang Arab menyebutnya dengan istilah lain Allahumma. Dan itu cuma untuk Allah saja, lafaz itu. Allahumma ya Allah, abdaka Abu Hurairah wa ummuhu. Abduka Abu Hurairah wa ummuhu. Ahibbahuma ilan nas. Nah, ini doa Nabi ini. Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah hambamu ini dan ibunya orang-orang termasuk orang yang dicintai oleh orang lain. Nah, ini doa Nabi tadi itu. Dalam riwayat yang lain yang saya sebutkan di awal. Ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya menjadi manusia yang disayangi oleh orang lain. Jadi saya ingat ini juga ada doa semacam ini ada dalam Al-Quran, surat Ibrahim, ya, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan ibunda istrinya Hajar, Sayyidah Hajar, dan Nabi Ismail yang masih bayi. Apa kata Nabi Ibrahim ketika meninggalkan buah hatinya, bayi Ismail yang masih merah ketika itu, masih baru lahir ya, dengan istrinya di padang pasir yang tidak ada penghuni. Allahumma faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah hati manusia condong, sayang, perhatian dengan mereka berdua. Ilaihim, kepada mereka, keturunan dari Ismail juga. Nah, jadi salah satu doa suami kepada istri dan anaknya itu, atau doa seorang anak untuk bapaknya seperti itu, atau ibunya seperti itu, atau doa orang tua kepada anaknya seperti itu, atau doa seorang sahabat kepada sahabatnya seperti itu. Jadi Allahumma abduka Abu Hurairah, ganti saja kalau Anda teman kita namanya si Rizal misalnya. Allahumma abduka Rizal wa ummuhu ahibbahuma ilan nas, boleh. Iktibas atau mengambil dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bagaimana Nabi Ibrahim tadi berdoa, faja'ala fidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia cenderung kepada mereka, maksudnya sayang, perhatian. Tak lama setelah Nabi Ibrahim berdoa itu, Sayyidah Hajar, istri beliau, mendapatkan air Zam-Zam. Kemudian orang-orang dari kafilah dari Yaman, yaitu kafilah Jurhum, lihat burung berterbangan ke suatu lokasi lembah. Ternyata situ ada kemah yang isinya perempuan dan anak bayi. Maka orang-orang Jurhum ini bukan kafilah yang jahat. Alhamdulillah, orang yang singgah ke Mekah ketika itu, atau Mekah ketika itu, menghormati dan memuliakan Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi. Sehingga mereka numpang minta air dan dibayar dengan makanan atau keperluan yang lain. Jadi tidak ada orang jahat yang menyakiti daripada Sayyidah Hajar karena berkat doa dari Nabi Ibrahim. Faja'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Boleh kita doakan orang tua kita atau anak keturunan kita dengan doa yang sama. Allahumma ja'al afidatan nas tahwi ilaihim. Baik. Itu hadis yang ke-34. Sekarang hadis yang ke-35.
Jadi apabila ada keluarga kita, mungkin kalau di Sumatera Barat ini nggak jarang ya ada keluarga yang campur-campur, yang masih ada cek keluarga atau ada yang masih di luar Islam itu jarang. Tapi kalau di Jawa banyak, keluarga gado-gado itu banyak. Ya Pak ya. Apanya Muslim, mamanya Kristen, anaknya Buddha gitu. Udah kawan ambo emaknya Kristen Katolik, apanya Buddha. Ini Islam. Jadi ini dari tadinya ini Katolik. Ambo ajak masuk Islam. Alhamdulillah 3 bulan ambo dakwah masuk Islamnya. Nah, tadinya ini Katolik, tapi Katoliknya KTP lah kiranya. Ketika wak dakwahkan Islam, wak bongkar ajaran dia gitu kan. Akhirnya goyah dia masuk Islam dalam kepalanya, dalam hatinya masuk Islam dia. Nah, itu keluarganya begitu tuh. Emaknya aktivis Katolik gereja. Paknya Buddha. Dia sekarang Islam. Alhamdulillah. Nah, berarti kan dia masuk ke hadis ini nih. Dia harus usahakan bagaimana orang tuanya itu masuk Islam. Cuman ibunya sudah meninggal sayangnya. Meninggal dalam keadaan Katolik. Tinggal bapaknya. Jadi sahabat, salah satu sifat sahabat adalah perhatian kepada keluarga, terutama persoalan agama. Bagaimana seorang muslim, ada keluarganya yang bersih belum Islam, dia usahakan gitu untuk masuk Islam. Kalau memang benar cinta pada orang tua, cinta kepada anak atau cinta kepada keluarga, kerabat yang belum masuk Islam, kita ajak, kita beri hadiah yang terbaik. Islam. Kira aja bang, sini bang. Oh,